teman-teman semua, this is EITS, Economic is that simple. Channel yang menyajikan konsep-konsep di dalam ilmu ekonomi secara sederhana dan mudah dipahami. Materi kita kali ini tentang apa ya? Let's take a look. Sahabat EITS, pendekatan kalkulus itu merupakan salah satu pendekatan matematis yang sering digunakan ketika akan melakukan optimisasi. Nah, pada topik kali ini kita akan melihat beberapa aturan, beberapa kaidah jika kita akan melakukan optimisasi dengan pendekatan matematis secara khusus dengan menggunakan pendekatan kalkulus. Teman-teman, kita mulai dari konsep derivasi atau konsep turunan. Turunan dari Y terhadap X sama dengan limit dari rasio delta Y, perubahan Y, terhadap delta X, perubahan X, karena perubahan X atau delta X mendekati 0. Nah nih, secara matematis tulisannya nih, ditulis seperti ini. Delta Y per delta X sama dengan limit, di mana delta X itu mendekati 0, delta Y per delta X. Nah, ada beberapa kaidah di dalam melakukan derivasi atau ada beberapa kaidah turunan. Yang pertama adalah constant function rule. Derivasi dari sebuah konstanta, angka konstan, dari Y sama dengan fungsi X, misalnya Y sama dengan A, adalah 0 untuk semua nilai konstanta. Y sama dengan fungsi X sama dengan A, di mana A adalah konstanta. Maka delta Y per delta X sama dengan 0. Berapapun angka konstanta tersebut. Misalnya nih, Y sama dengan 0. Y sama dengan 10. Maka delta Y per delta X atau Y aksen sama dengan 0. Bagaimana ya kalau Y-nya sama dengan 1000? Sama hasilnya. Y sama dengan A sama dengan 1000. Maka delta Y per delta X sama dengan 0. Jadi semua angka konstan itu kalau diturunkan nilainya sama dengan 0. Begitu teman-teman ya. Kaidah berikutnya yaitu power function rule. Turunan dari power function di mana A dan B adalah konstanta dapat ditulis atau didefinisikan sebagai berikut. Y sama dengan fungsi dari X sama dengan A X pangkat B. Ingat ya, A ini adalah konstanta, B adalah konstanta. Maka turunan Y terhadap X, delta Y per delta X akan sama dengan B dikali A X pangkatnya B minus 1. Contoh nih, Y sama dengan 10 X pangkat 3. Maka turunan Y terhadap X, delta Y per delta X, atau kita sebut Y aksen, itu akan sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah B tadi, pangkatnya nih. Dikali 10, nih 10, X pangkat 3 minus 1. B minus A. Maka hasilnya adalah 30X pangkat 2. Itu power function rule. Berikutnya, aturan mengenai sum and differences. Sum and differences rule. The derivative, turunan dari sum or difference, dari dua fungsi, misalnya fungsi U dan V, dapat dituliskan sebagai berikut. Misalnya, U sama dengan fungsi X, V sama dengan fungsi X, Y sama dengan U tambah atau dikurangi V. Maka delta Y per delta X, ya turunan Y terhadap X adalah turunan U terhadap X, jadi U ini diturunkan dulu terhadap X, delta U per delta X, nih, ditambah atau dikurangi turunan dari V
terhadap X. Contoh, misalnya diketahui U sama dengan 3X pangkat 2. V sama dengan 5X pangkat 3. Y sama dengan U tambah atau dikurangi V. Maka berarti turunan Y terhadap X, delta Y per delta X, sama dengan 6X. Tahu kan teman-teman, 6X ini dari mana? 6X ini dari 2 dikali 3X. Ya, 2 dikali 3X sama dengan 6X. Tambah atau dikurangi 15X kuadrat. Dari mana 15X kuadrat? Kita lihat persamaan V-nya. V-nya sama dengan 5X pangkat 3. Berarti delta Y per delta. Berarti delta V per delta X adalah 3 dikali 5 pangkat kali X pangkat 3 minus 1 atau 2. Jelas ya teman-teman? Nah, berikutnya nih teman-teman. Quotient rule, aturan pembagian. Turunan dari rasio dua fungsi U dan V didefinisikan, dibatasi sebagai berikut ya. U sama dengan fungsi dari X. Demikian juga V merupakan fungsi dari X. Nah, Y sama dengan U dibagi V. Maka berapakah besarnya turunan Y terhadap X? Delta Y per delta X. Nah, di dalam aturan pembagian, kaidah untuk derivasi untuk pembagian, delta Y per delta X dalam hal ini adalah V dikali turunan U terhadap X dikurangi U dikalikan turunan V terhadap X dibagi dengan V kuadrat. Itu adalah aturan pembagian teman-teman. Chain rule. The derivative of a function that is a function of X is defined as Y sama dengan fungsi dari U. U merupakan fungsi dari X. Maka turunan Y terhadap X itu adalah Y diturunkan dulu terhadap U. Setelah itu baru dikalikan dengan U diturunkan terhadap X. Ini seperti rantai ya. Delta Y per delta U, kemudian delta U per delta X. Itu adalah chain rule teman-teman. Nah, mengenai aturan optimisasi dengan kalkulus, catat nih teman-teman ya. Untuk mencari titik optimal, apakah itu titik maksimal ataukah titik minimal, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mencari X di mana delta Y per delta X sama dengan 0. Dengan kata lain, syarat optimisasi dengan kalkulus adalah turunan pertama dari fungsi harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa ngecek kalau kita sudah menemukan X. Ya, kalau kita sudah menemukan X yang menghasilkan delta Y per delta X sama dengan 0, apakah X itu menghasilkan nilai maksimum ataukah nilai minimum? Maka kita harus melihat pada turunan keduanya. Turunan keduanya yaitu ketika delta Y per delta X lebih besar dari 0, maka X yang kita temukan adalah X yang memberikan nilai minimum. Sebaliknya, kalau delta Y per delta X pada turunan kedua lebih kecil dari 0 atau negatif, maka X yang kita temukan itu merupakan X yang akan memberikan nilai maksimum. Begitu teman-teman. Jadi, ringkasnya begini. Aturan pertama adalah turunan pertama dari fungsi harus sama dengan 0. Ini disebut sebagai necessary condition. Necessary belum tentu sufficient. Kita lihat sufficient conditionnya yaitu pada turunan kedua. Turunan kedua,
Turunan kedua dari fungsi lebih besar 0 itu menunjukkan X itu memberikan nilai minimum, dan ketika turunan keduanya negatif itu menunjukkan bahwa X yang kita temukan itu memberikan nilai maksimum. Jelas ya teman-teman? Contoh kasusnya nih teman-teman. Kita mau mencari key yang memberikan atau yang akan menghasilkan TR maksimum. Jika diketahui bahwa fungsi TR-nya adalah 100 Q minus 10 Q kuadrat. Ingat yang pertama, aturan pertama, turunan pertama dari fungsi harus sama dengan 0. Maka kita akan mencari Q yang memberikan nilai dari turunan pertama TR sama dengan 0. Turunan dari TR sama dengan 100 minus 20 Q. Ingat, nilainya harus sama dengan 0. Nah, 100 minus 20 Q sama dengan 0, jika Q-nya berapa? Jika Q-nya sama dengan 5. 5 ini diperoleh dari mana? Nilai 5 ini diperoleh dari 100 dibagi 20. 5 kan? Kalau Q-nya 5 berarti kan 20 dikali 5, 100, nilainya 0. Berarti Q sama dengan 5 itu nanti akan menghasilkan, kalau tidak nilai maksimum, ya nilai minimum untuk TR. Maka kita bisa melihat sufficient condition-nya, yaitu pada turunan kedua. Kalau turunan keduanya negatif, berarti Q ini akan menghasilkan TR maksimum. Kalau turunan keduanya positif, berarti Q sama dengan 5 akan menghasilkan TR minimum. Ya. Nah, turunan keduanya, turunan pertamanya kan ini, 100 minus 20 Q. Berarti turunan keduanya, ya 100 minus 20 Q ini kita turunkan terhadap Q lagi. Hasilnya adalah minus 20. Karena apa? 100 diturunkan terhadap Q 0. Kan semua konstanta kalau diturunkan nilainya 0. Kemudian minus 20 Q kalau kita turunkan terhadap Q, kita memperoleh minus 20. Berarti negatif. Karena turunan keduanya negatif, berarti Q yang kita temukan tadi, yaitu Q sama dengan 5 ini, merupakan Q yang akan menghasilkan TR maksimum. Maka pertanyaannya adalah, berapakah TR maksimum yang akan didapatkan dari fungsi? TR sama dengan 100 Q minus 10 Q kuadrat. Nah, nih, TR maksimumnya adalah 100 kali 5 minus 10 kali 5 kuadrat. Hasilnya adalah 250. Jadi TR maksimumnya nanti akan 250. 250 ini akan diperoleh dengan memproduksi sebanyak 5. Begitu, teman-teman. Contoh yang lain nih, teman-teman. Kalau diketahui TR sama dengan 45 Q minus 0,5 Q kuadrat, TC sama dengan Q pangkat 3 minus 8 Q kuadrat plus 57 Q plus 2. Berapakah output yang harus diproduksi supaya P atau profitnya maksimum? Masih ingat kan teman-teman? P, profit adalah keseluruhan penerimaan dikurangi dengan keseluruhan biaya. Nah, dari kedua persamaan ini, TR minus TC, kita peroleh ini ya. Berarti persamaan P atau persamaan atau fungsi profitnya adalah minus Q pangkat 3 plus 7,5 Q kuadrat minus 12 Q minus 2. Nah, kita lanjut di sini ya teman-teman. Tadi kita sudah menemukan fungsi profitnya, yaitu minus Q pangkat 3 plus 7,5 Q kuadrat minus 12 Q minus 2. Nah, ingat aturannya. Turunan pertama dari fungsi harus sama dengan 0. Maka berarti turunan pertama dari P, yaitu minus 3 Q pangkat 2 plus 15 Q plus 12 harus sama dengan 0. Nah, berapakah Q yang menghasilkan turunan pertama ini sama dengan 0? Kita lihat di sini. Minus Q pangkat minus 3Q plus 12Q dan Q minus 1.
ini kan sama dengan 0 ya. Ini kalau kita transformasikan ya dibentuknya seperti ini. Maka kita mendapatkan 2Q. Yaitu Q sama dengan 4, anggap saja Q1. Dan Q sama dengan 2. Kita anggap saja Q2. Nah, sekarang di antara kedua Q ini, yaitu Q sama dengan 4 dan Q sama dengan 1. Q berapakah yang menghasilkan P atau profit maksimum? Kita cek pada turunan kedua. Turunan kedua harus negatif ketika kita akan mencari nilai yang menghasilkan P maksimum. Kita lihat turunan kedua. Turunan kedua dari fungsi profit tersebut adalah minus 6. Q plus 15. Kalau kita substitusikan Q 4, maka kita mendapatkan bahwa nilai dari turunan kedua fungsi profit tersebut adalah minus 9. Berarti langsung ketemu dong kalau seperti ini. Berarti Q sama dengan 4. Ini merupakan Q yang menghasilkan nilai P atau nilai profit maksimum. Ya, karena apa? Sufficient condition-nya yaitu turunan keduanya negatif. Ini terpenuhi. Jelas ya teman-teman? Nah, itu tadi contoh sederhana kalau kita akan menggunakan teknik optimisasi dengan pendekatan kalkulus. Oke, kita ketemu lain waktu pada materi yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like-nya ya. Subscribe juga. Oke, see you next.